Shalom, halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Senang sekali rasanya Mbak Indah pagi hari ini boleh menjumpai adik-adik. Nanti Mbak Indah akan bersama dengan Mbak Ayu mengikuti ibadah pagi hari ini bersama adik-adik. Sebelumnya kami memohon maaf, minggu lalu mewakili pengasuh sekolah minggu kami belum bisa menyapa adik-adik. Tetapi puji Tuhan, hari ini tanggal 26 April kita boleh kembali beribadah bersama-sama secara online tentunya ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kita. Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan kehidupan yang penuh dengan berkat yang melimpah untuk kita. Adik-adik, hari ini saat yang tepat sekali untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini sangat cerah, matahari bersinar dengan indah dan sangat luar biasa. Yuk, kita menyanyi sebuah pujian dari terbit matahari. Mbak Idang akan mengiringi dengan gitar dan adik-adik boleh bernyanyi di rumah sambil bertepuk tangan. Yuk, kita nyanyi bersama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Paskah, yaitu peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus disalibkan karena cintanya. Kita nyanyikan 2 kali. Yuk kita nyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan berdoa bersama. Yuk, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini belum bisa mengikuti ibadah seperti kami. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang,
Tuhan Yesus akan memberi kesempatan kepada kami semua untuk boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Adik-adik sudah siap? Yuk, duduk manis, jangan kemana-mana. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan kembali lagu Yesus disalibkan karena cintanya, disambung dengan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Semangat kan? Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Mbak Endang. Nah, sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKJ Yeremia dapat berkumpul bersama-sama melakukan ibadah online. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya buka hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, 2 minggu lalu kita ibadah online-nya sama siapa? Ingat nggak? Betul, sama Mbak Heni dan Mbak Bianca. Tapi ingat nggak? Ada satu lagi anak lucu yang menggemaskan. Ayo siapa? Siapa? Ada yang ingat nggak? Iya, si Lulu ya. Lucu banget ya. Nah, ingat nggak adik-adik? Lulu diceritain apa ya sama Mbak Heni ya? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini juga kita masih mau membahas tentang cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk, kita buka Alkitabnya ya. Alkitab kita pada hari ini dibaca dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nih, udah dapat belum? Adik-adik yang belum bisa membaca, jangan berkecil hati, didengarkan yang baik ya. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."
Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya kepada girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Tuh, adik-adik, bacaan kita panjang ya. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, Bayu mau tanya dulu. Ada nggak di sini adik-adik atau mungkin mama papa yang mendampingi adik-adik di rumah yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada yang angkat tangan nggak ya? Oh ya, pastinya ya, kita semua pernah melakukan kesalahan. Apa aja sih? Coba kasih tahu Bayu apa aja kesalahannya. Ribet nih, denger kupingnya semua dengerin nih. Iya, apa? Ada yang nakalin adik. Satu. Tadi Bayu denger ada yang mecahin vas bunga mama. Terus tadi denger juga ada yang lupa bikin PR. Wow. Ada juga yang tadi ada yang bilang apa ya? Oh, ada yang bilang dibilangin mama nggak boleh jajan A tapi jajan juga. Wah, banyak ya. Pasti mama papa juga punya kesalahan. Bayu juga punya kesalahan. Tapi adik-adik, pada saat kita punya kesalahan, terus kita tahu dan kita diingatkan akan kesalahan kita, terus kita ngapain? Cuek aja, pura-pura nggak tahu. Anak Tuhan Yesus nggak kayak gitu ya. Gimana kita? Ya, minta maaf. Ya, minta maaf sama adik. Adik maaf ya, aku nggak mau ulangin lagi. Minta maaf sama mama. Mama maaf ya, besok aku lebih teliti lagi. Atau minta maaf sama Pak Guru. Pak Guru maaf ya, aku mulai besok akan lebih teliti mengerjakan tugas. Itu baru anak Tuhan. Gimana? Melakukan kesalahan, ngerti kalau salah, terus apa yang ketiga? Minta maaf. Ada yang keempat loh adik-adik. Apa ya? Berjanji untuk gak mau melakukan hal yang sama lagi. Kalau itu baru dapat 2 jempol. Ya enggak? Nah, itu yang dinamakan tentang pertobatan atau
bertobat. Nah, adik-adik, nah kisah kita pada siang hari ini dimulai dari sebuah rumah. Nih lihat nih, ada siapa ya di rumah itu? Oh, ternyata murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Mereka sedang membicarakan sesuatu, adik-adik. Yuk, kita dengar pembicaraan mereka. Zebedeus, apa kamu sudah mendengar cerita dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka bertemu Tuhan Yesus? Iya, aku sudah mendengarnya. Namun aku belum percaya dengan berita itu. Aku juga begitu. Aku belum yakin dengan berita itu. Apakah itu benar, apakah salah, aku juga ragu. Aku semakin tidak mengerti apabila hari ini ada dua orang saudara kita dari Emmaus menceritakan bahwa mereka bersama Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan setelah di Emmaus, mereka sadar bahwa teman dalam perjalanan itu adalah Tuhan Yesus. Di Emmaus, Tuhan Yesus mecahkan roti seperti yang dulu pernah dilakukannya. Wah, ternyata adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul di rumah itu masih tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal Tuhan Yesus bangkit ya pada hari yang ketiga dan kuburnya kosong ya adik-adik ya. Nah, tapi kenapa ya murid-muridnya masih tidak percaya ya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit ya? Ayo kita lihat gambar berikutnya ya. Tiba-tiba adik-adik terdengar suara, "Salam damai bagimu." Tapi tiba-tiba ada suara kencang banget. Hantu! Hantu. Wah, ternyata walaupun sudah ada Tuhan Yesus di dalam ruangan itu, masih ada loh murid-muridnya yang teriak hantu. Karena mereka begitu takut ya adik-adik ya. Tapi kita lihat gambar berikutnya ya. Tuh, gambar apa adik-adik? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Gambar apa? Apa? Ini, yang di sini. Ada gambar apa? Iya betul. Tanda paku di tangan dan kaki Tuhan Yesus. Tanda bahwa apa adik-adik? Tanda bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati di kayu salib ya. Iya betul. Nah, pada saat Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya dan berkata kepada murid-muridnya, "Lihat aku, lihatlah tanganku. Kenapa kamu takut?" Wah, murid-murid sudah mulai, "Oh iya, Tuhan Yesus loh, benar, ada tandanya di tangannya, ada tanda paku." Tapi karena Tuhan Yesus masih melihat, ada murid-muridnya juga yang masih bertanya-tanya, mukanya masih pada bingung. Terus Tuhan Yesus bilang gini, "Apa kamu masih bilang aku hantu?" Tuhan Yesus bilang gini, "Coba ambilkan aku makanan. Kalau hantu pasti nggak bisa makan." Tuh, Tuhan Yesus dikasih apa ya adik-adik ya? Wah, itu Tuhan Yesus pegang sesuatu ya di tangannya ya. Betul, Tuhan Yesus dikasih satu potong ikan goreng. Yummy, enak ya? Iya, Tuhan Yesus makan loh. Tuh, Tuhan Yesus makan ikan gorengnya. Adik-adik, nah di situ baru murid-muridnya semakin percaya. Oh iya betul, ini Tuhan kita Yesus yang bangkit, yang kemarin mati di kayu salib. Nah, kemudian adik-adik, Tuhan Yesus duduk bersama-sama dengan muridnya. Apa ya yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Nih, Tuhan Yesus berkata begini, "Aku mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa manusia yang mau bertobat." Tuh adik-adik, siapa tadi yang di awal cerita bilang, "Aku mau bertobat"? Angkat tangan. Ya, Mbak Ayu juga mau bertobat. Ya,
mana Tuhan Yesus sampaikan bahwa ketika kita bertobat berarti kita tidak mengulangi lagi perbuatan kita. Itu artinya bertobat ya. Terus Tuhan Yesus juga sampaikan adik-adik bahwa ketika kita sudah bertobat dan menerima anugerah pertobatan dari Tuhan, kita diminta untuk mewartakan pertobatan itu kepada orang lain. Caranya gimana ya? Caranya memulai tindakan bertobat dalam diri kita sendiri. Ih, aku masih kecil loh, gak bisa loh aku. Bisa. Anak Tuhan walaupun masih kecil bisa bersaksi untuk Tuhan. Ya, bagaimana? Setelah kita bertobat, kita berjanji tidak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ya. Terus kita itu sudah menjadi terang bagi lingkungan kita yang tadinya yang sering gak bikin PR. Si A lagi. Wah, malu ya. Ternyata si A itu, wah, anak Tuhan Yesus loh itu. Waduh. Tapi setelah bilang, Tuhan, aku mau bertobat, wah, gak ada lagi namanya si A dalam list tidak tidak buat PR, rajin tidak buat PR. Jadi rajin. Itu sudah apa? Sudah jadi saksi. Ya, Mbak Ayu juga mau berusaha. Mama Papa juga mau berusaha. Walaupun kita kecil, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ya? Oke? Berjanji ya. Kita sama-sama, Mbak Ayu juga, adik-adik, Mama Papa, kita buktikan bahwa kita bisa jadi anak Tuhan yang bersaksi, yang terang, bisa menjadi terang bagi sesama. Kalau dilihat sama orang akan bilang, ya ampun, itu anak Tuhan loh. Tuhan Yesus bangga banget. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan merespon firman Tuhan ini dengan sebuah lagu, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yuk kita nyanyi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas berkat dan kasih setia Tuhan. Adik-adik sudah persiapkan persembahannya? Adik-adik boleh titipkan ke Papa Mama untuk kemudian ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera di layar. Atau dititipkan ke Papa Mama untuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop atau kotak yang sudah disediakan setiap saat di gereja.
kita akan barengi persembahan kita kali ini dengan menyanyikan sebuah pujian, beri syukur, beri syukur. Kita nyanyikan 2 kali ya. Mari kita nyanyi bersama. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sekarang waktunya membuat aktivitas. Adik-adik, bikin aktivitasnya harus semangat. Karena apa? Karena ternyata gambar-gambar adik-adik yang kemarin-kemarin bikin aktivitas akan ditampilkan. Ditampilkan nih, jeng jeng jeng. Gimana? Udah lihat kan? Gambarnya keren-keren kan? Nah, jadi yang kali ini juga bikin sekeren mungkin. Terus nanti hasilnya difoto, suruh mama papanya fotoin sama mukanya adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Habis itu kirim boleh ke guru sekolah minggu siapa aja. Nanti dikumpulin minggu depan, kita pasti tampilin lagi. Ada muka-muka adik-adik loh di TV. Oh, keren. Oke? Nih. Aktivitas kita kali ini gini nih. Adik-adik ambil kertas, karton, begini. Ya, dilipat jadi 2. Oke, dilipat jadi 2. Terus minta mama papa gambarin ikan. Kalau punyanya Mbak Ayu, udah ada dong ikannya. Nih, oke. Tapi bikin ikannya, bilang mama papa, harus siripnya nempel di garis ini ya. Jadi udah gitu gunting, srek 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 srek. Di sininya nggak boleh digunting. Terus jadi deh ikannya. Nah, nih, oke? Dah, terus di dalamnya kita tulisin janjinya adik-adik. Nih kalau Bayu tulisnya, aku mau rajin berdoa dan baca Alkitab. Boleh apa aja janjinya adik-adik di sini. Oke, kalau udah ditulis, boleh digambar, boleh diwarnain, boleh dikasih sirip-siripan. Pokoknya aktivitas adik-adik apa aja deh, boleh. Oke? Nah, udah selesai kan? Kalau udah selesai, jangan lupa foto. Contoh. 1, 2, 3, cheese. Nah, gitu. Nanti kirim ya. Adik-adik, terakhir pesan dari Mbak Ayu. Walaupun kita sekarang di masa yang sangat sulit, adik-adik tetap diam di dalam rumah, ya. Kita learning from home, kadang-kadang menjemukan, ya. Pengen main keluar, boleh main di teras sesekali, nggak apa-apa, ya. Menghirup udara segar boleh, berjemur boleh, tapi tetap anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah harus dijalankan. Apa saja sih? Stay at home, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget, ya. 1. Kedua, kalau memang harus pergi keluar rumah, pakai masker, ya betul. Terus yang ketiga, social distancing. Apa? Boleh keluar berjemur, boleh, tapi ada jaraknya 1 meter minimal dengan teman-teman yang di luar rumah, boleh. Terus yang keempat, apa? Cuci tangan yang sesering mungkin.
Habis dari luar, cuci tangan. Habis dari pegang uang, cuci tangan gitu ya. Cuci tangannya yang bagaimana? Dicari-cari cara cuci tangan yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belajar ya, 8, 9, 10 gitu ya. Iya belajar. Itu cuci tangan. Tapi harus pakai sabun, jangan gini-gini doang pakai sabun ya. Terus yang paling penting adalah hati selalu gembira. Karena itu katanya dan emang betul menaikkan imunitas tubuh adik-adik. Dan yang terakhir, 2 terakhir. Yang satu lagi, makan makanan yang bergizi ya, nggak boleh pilih-pilih makan. Oke, makan semua yang bergizi. Istirahat yang cukup, adik-adik walaupun tidak sekolah tetap harus tidur tepat waktu, nggak boleh begadang. Oke, pasti ada yang suka begadang kan. Dan yang paling penting sebagai anak Tuhan apa yo? Berdoa. Betul, kita selalu berdoa bersama-sama supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa melewati wabah ini dengan tenang, tidak terlalu khawatir, tapi tetap berperilaku sehat. Oke? Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita sudah melakukan aktivitas bersama, sudah memberikan persembahan, dan saatnya kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Dan sekaligus kita akan melakukan doa penutup yang nanti akan diakhiri dengan berdoa bersama, doa Bapa kami. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata, tundukkan kepala, dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu buat kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji-muji nama Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga membawa persembahan untuk Engkau. Biarlah dikuduskan, disucikan, dan diberkati, sehingga persembahan kami ini boleh dilayakkan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu buat kami. Dan Tuhan Yesus, kami terus meminta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk kami semua yang tetap setia berada di rumah, melakukan aktivitas kami sehari-hari, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk papa mama, untuk adik dan kakak kami, untuk semua keluarga yang ada di rumah kami masing-masing. Terus jagai dan lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini dengan mengucap syukur terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai pada akhir kebaktian kita pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Mbak Endan bersama Mbak Ayu minta pamit ya. Kita ketemu lagi di minggu depan pada kebaktian sekolah minggu GKJ Yeremia. Adik-adik jaga kesehatan di rumah ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.